Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV bersama gua Riza Prastia. Kalau episode kemarin gua ngundang penyintas bipolar disordernya, kali ini gua sudah mengundang narasumber. Beliau ini adalah caregiver mental illness. Ada Mbak Anti Balabala. Halo Mbak Anti. Sahabat Podeng. Ini sahabat Podeng. Sobat Tangerang. Sobat Tangerang. Iya. Kalau sahabat Podeng makanya yang pencinta makan es podeng kali ya. Iya bener ya. Mbak Anti Balabala. Oke. Kenapa harus bala-bala? Namanya unik ya. Iya. Tapi Mbak Anti, aku pengen ngebahas Mbak Anti sebagai caregiver. Oke. Ini caregiver ini kan masih awam ya di orang-orang ya. Sebenarnya tuh caregiver itu apa sih? Kalau caregiver sendiri, caregiver itu adalah pendamping. Jadi kalau untuk kasusnya mental illness, caregiver ini berperan sebagai pendamping teman-teman yang memiliki mental health disorder atau mental illness. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman yang mengalami mental illness atau mental health disorder membutuhkan support system. Nah, support system ini berada di caregiver. Jadi peran caregiver ini sangat penting dalam menjaga kestabilan mood, dalam menjaga pencegahan suicide pada teman-teman yang mengalami mental health disorder. Berarti Mbak Anti sebagai caregiver ini selalu mendampingi teman-teman yang mempunyai mental health disorder ini? Iya, jadi tidak semua bisa kita dampingi untuk kasus mental illness. Tetapi pada dasarnya membutuhkan penanganan profesional, yaitu psikolog atau psikiatri. Ya, jadi kami ini, si caregiver ini adalah tanganan atau misalnya mitra dari psikolog atau psikiatri yang memang biasanya sudah diberikan ilmu atau pelatihan khusus terlebih dahulu dalam memberikan penanganan kasus-kasus mental illness atau mental health disorder yang biasanya suka terjadi, atau misalnya kondisi-kondisi apa sih yang kita tuh harus bagaimana ya dalam menghadapi teman-teman yang lagi sedang relapse moodnya, atau bagaimana sih cara pencegahan atau penanganan jika teman atau keluarga ada yang ingin melakukan bunuh diri. Mbak Anti kan sebagai caregiver nih selalu berkontak langsung bersama teman-teman yang mempunyai mental health disorder. Nah, Mbak Anti sendiri bagaimana nih caranya untuk masuk ke sana gitu loh? Untuk melakukan pendampingannya, apakah ada cara-cara khusus? Karena kan tiap pasien atau beda-beda. Beda-beda kan? Gimana tuh? Jadi kebetulan saya sendiri ini fokus pada caregiver mental health disorder, yaitu bipolar. Kemudian juga ada beberapa yang anxiety gitu ya. Nah, cuman untuk kasus bipolar memang saya sudah mengikuti beberapa pelatihan atau edukasi tentang kesehatan mental gitu. Nah, untuk kasus bipolar sendiri, karena dia mengalami 3 fase, si penyintas bipolar ini akan mengalami fase down, fase manik atau yang euforia, dan ada juga fase normalnya. Di mana saat-saat yang perlu diwaspadai adalah di saat moodnya lagi relapse atau lagi depres. Nah, ketika depres, hawa untuk keinginan bunuh diri itu dia timbulnya lebih sering tuh Mas Riza. Berarti disitulah peran caregiver. Peran caregiver mendengarkan, mengarahkan. Tetapi ketika sudah terjadi untuk penanganan, jika sudah terjadi keinginan untuk bunuh diri atau sudah melakukan percobaan atau menyakiti diri sendiri, maka ada hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, yang pertama, misalnya jam 12 malam nih, teman kita nih yang penyintas bipolar tiba-tiba pengen bunuh diri, tiba-tiba hawa bunuh dirinya tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan rumahnya jauh. Nah, untuk di Kota Tangerang sendiri, alhamdulillah kita memiliki kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tangerang, juga dengan RSUD Kota Tangerang. Nah, di mana ketika misalnya terjadi si pasien atau penyintas bipolar ini ingin melakukan suicide, kita bisa menghubungi, ada yang itu namanya petugas untuk mendatangkan langsung sesuai dengan wilayahnya. Jadi istilahnya karena lebih dekat jaraknya gitu ya, si kadernya biasanya membantu dulu tuh melihat di situ situasinya bagaimana gitu. Berarti memang Mbak Anti sebagai caregiver di Kota Tangerang ini mendapat bantuan juga
cukup bagus juga bekerja ya sama dari Dinas Sosial dan kerjasama. RSUD Kota Tangerang. Tapi misalnya jika sudah melakukan bunuh diri gitu ya, sudah terjadi gitu, untuk penanganannya bisa dibawa ke RSUD Kota Tangerang karena untuk kasus ini bisa termasuk dalam emergensi dan boleh masuk IGD. Gitu. Tapi Mbak Anti sendiri sebagai caregiver ini khusus nggak sih, kayak misalnya gue pengen jadi caregiver tapi maunya menangani kasus bipolar aja gitu, atau emang caregiver ini luas gitu, ya udah siapa aja? Pada dasarnya caregiver itu nggak ada cuma caregiver bipolar, nggak ada, ya. Jadi sebenarnya caregiver itu adalah caregiver kesehatan mental, misalnya mental illness. Nah di situ untuk beberapa caregiver yang memang murni mau jadi caregiver biasanya sudah mengikuti pelatihan. Nah pelatihan itu terdiri misalnya kasus-kasus apa sih yang harus dilakukan jika misalnya ada orang nih di sekitar kita mau melakukan bunuh diri atau depresi berlebih, misalnya depresinya tidak tertangani, terus kemudian euforia atau tidak sadar, misalnya ada orang yang tanpa sadar melepas bajunya gitu kan, terus dia juga sudah tidak sadar bicaranya ngawur dan lain-lain, itu masuk kategori apa sih? Nah disitulah peran-peran caregiver untuk mengikuti pelatihan. Berarti nggak sembarang orang juga ya? Untuk kasus mental illness ini memang harus membutuhkan edukasi dulu terlebih dahulu ya, atau pengetahuannya. Karena ini nggak sih? Karena kalau misalnya kita nggak ikut pelatihan dan edukasi, takutnya si caregiver malah ikut-ikutan, ya kan? Jadi pemicu si caregiver ya. Iya betul. Kalau Mbak Anti sendiri itu ngalamin nggak kayak, gue malah jadi stres atau gimana, itu ngalamin gak sih? Panic attack-nya iya, karena bayangin aja misalnya jam 11 malam kita lagi tidur, tiba-tiba aja ditelepon, Mbak Anti, aku udah gak kuat, aku mau bunuh diri gitu. Misalnya kenapa? Putus pacar. Oh jangan salah loh Ja, seiring perkembangan zaman, remaja itu tingkat untuk menghadapi masalahnya itu juga belum siap. Kasus pacaran aja banyak loh, anak-anak SMP gitu ya, yang ternyata pada saat putus pacaran gitu hubungan, dia malah ada timbul itu kan pemicu ya kan. Jadi apa sih yang di caregiver lakukan gitu kan. Nah caregiver ini bisa misalnya menganalisis dulu, mengajak dulu bicara dengan baik, teknik pernafasan yang diajarkan dulu gitu. Ketika si teman ini yang butuh didengarkan itu sudah mulai tenang gitu ya, nah baru disampaikan dulu hal-hal misalnya gini, keinginan bunuh diri, coba jika ada benda-benda tajam di sekeliling boleh dipisahkan dulu. Gitu. Misalnya nih teman Rija, Mbak Anti aku mau bunuh diri. Jangan ya Ja. Enggak. Aman. Gunting, pisau yang berbau-bau tajam harus dipisahkan, dijauhkan. Kemudian yang kedua, adakah orang terdekat di sampingnya untuk meminta bantuan mengawasi. Jika juga teknik pernafasan tidak juga sanggup mengontrol, kemudian hawa bunuh dirinya juga tinggi, biasanya baru kita hubungi dinas sosial atau misalnya si kader ini untuk membantu mengawasi dulu. Dinas sosial itu ada perawatnya, ada tenaga medisnya untuk mengatasi hal itu, punya tekniknya sendiri. Gitu. Terus Mbak, kan kalau kita ngomongin mental health disorder atau mental illness kan luas ya. Banyak orang zaman sekarang nih, yang aku tahu sih di sosmed ada yang bilang kayak, gue kayaknya anxiety deh, gue kayaknya bipolar deh, gue kayaknya panic attack. Padahal mereka nih belum ke profesional gitu loh. Jadi ini masuk self diagnose ya. Nah, jadi baiknya jika kita merasa ada yang tidak nyaman dalam diri kita, begitu juga ada yang sekeliling kita juga banyak komplain tentang diri kita, itu mungkin sudah salah satu tanda untuk kita memeriksakan diri kita. Jangan malu untuk datang ke bantuan profesional, psikolog atau psikiatri atau tenaga medis lainnya untuk mendapatkan pertolongan. Jangan mendiagnosis sendiri, karena jika mendiagnosis sendiri ketika salah tata laksana, maka akan salah dalam penanganan gitu Ja. Berarti ya itu penting juga ya. Penting. Karena perkembangan zaman juga nggak sih? Dan orang-orang juga belum aware gitu kan terhadap mental health disorder, mental illness. Aku pengen ngebahas kembali lagi terkait Mbak Anti sebagai caregiver bipolar. Capek nggak Mbak? Capek sama bahagia karena bisa membantu sesama manusia mendapatkan hidup yang lebih layak itu
lebih tinggi ke arah bahagianya. Jadi capek, panik pada saat mendampingi teman-teman pasti dirasakan teman-teman caregiver. Makanya kalau teman-teman caregiver itu harusnya sudah bisa lebih mengontrol situasi gitu. Banyak juga teman-teman caregiver yang nggak kuat, akhirnya juga dia mundur dan malah menjadikan stigma. Tapi capek mah capek. Tapi seneng ya, karena kepuasan batin. Kepuasan batin, menolong sesama. Benar sih. Ngomongin soal stigma. Nah, stigma nih. Nih di masyarakat masih banyak banget orang yang menganggap siapapun itu yang memiliki mental illness itu kayak aneh gitu. Ngapain sih, kayak misalnya cemas berlebih atau bipolar kan kadang suka nangis di mana-mana. Apaan sih lu lebay banget gitu aja nangis gitu aja panik gitu. Ya ampun, kesenggol dikit aja nangis lebay banget sih, padahal moodnya lagi down ya. Teman-teman bipolar kan memiliki mood swingnya itu kan memang ekstrim begitu. Sebagai caregiver sendiri, Mbak Anti ngelihatnya gimana nih stigma di masyarakat? Ya, khususnya di Indonesia stigma negatif pada teman-teman mental illness memang masih tinggi ya. Tapi seiring perkembangan zaman, terima kasih media juga yang membantu tentang informasi-informasi kesehatan mental sehingga sudah mulai banyak dan angkanya sudah mulai berkurang untuk stigmanya walaupun masih dominan gitu ya. Please teman-teman, jika kita mengetahui ada sekeliling kita, teman kita, keluarga kita yang memiliki masalah mental illness atau mental health disorder, please don't stigma, okay? Don't stigma for mental health. Kasih kesempatan untuk berkarya, kasih kesempatan juga untuk produktif. Karena teman-teman juga yang memiliki mental illness sama memiliki hak yang sama dalam berekspresi, menuangkan perasaan dan yang ingin dilakukannya. Betul, setuju banget. Ya. Karena walaupun mereka sedikit berbeda karena mental illness-nya, tapi mereka juga punya hak yang sama kayak kita. Jangan salah loh, Ja. Teman-teman bipolar itu memiliki biasanya ya karakteristiknya adalah memiliki ide-ide yang banyak dan lebih kreatif. Karena memiliki energi berlebih. Iya, energi berlebih. Ketika itu diarahkan menjadi yang positif, dalam bekerja baik, produktif, pekerjaan bagus. Apa sih yang harus dikhawatirkan ketika terjadi mood ekstrim? Nah, disinilah teman-teman penyintas bipolar harus mengenali dirinya sendiri. Sedang berada di fase apa kita ini? Gitu. Mbak Anti, kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama Mbak Anti terkait caregiver, bisa kemana sih Mbak? Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu tentang kesehatan mental, boleh mengklik di Ruang Ekspresi Amor Fati. Di situ dalam 1 minggu biasanya ada pelatihan atau edukasi yang akan diarahkan oleh profesional tenaga medis tentang kesehatan mental. Oke deh, Mbak. Gratis. Gratis. Langsung aja dicek Ruang Ekspresi Amor Fati. Itu juga punya platformnya yang si Rika ya. Iya, betul. Episode yang lalu tuh. Iya. Kalian juga kalau misalnya belum nonton episode yang lalu, kalian wajib nonton. Yes, gitu. Oke lah kalau begitu Mbak Anti, makasih banyak atas waktunya. Mas Riza. Semoga lancar-lancar terus nih sebagai caregiver. Terima kasih. Ini adalah suatu pekerjaan yang mulia juga loh. Ya, relawan, sukarelawan yang memang kelihatannya sedikit tapi fungsinya dapat menolong banyak kehidupan manusia. Setuju. Menjadi manusia yang lebih produktif, manusia yang lebih memiliki kualitas dalam hidup. Setuju banget. Keren banget pokoknya nih Mbak Hanti Bala-Bala. Walaupun namanya Hanti Bala-Bala tapi orangnya keren banget. Unik ya? Iya. Kayaknya aku harus banyak ngobrol lagi nih sama Mbak Hanti Bala-Bala nih. Kita next time ngobrol lagi tentang kesehatan mental, tentang kesehatan remaja juga boleh ya. Sehat itu kriterianya sehat jasmani dengan sehat mental, rohani gitu. Kalau jasmani misalnya yang kelihatan nih, oh iya dia punya diabetes gitu ya karena dia ada luka-luka gitu. Nah, kalau kesehatan mental ini atau rohani biasanya yaitu untuk kepribadiannya, kemudian juga dia dalam sehari-harinya seperti apa menangani misalnya problematika hidupnya, dia kuat nggak nih ketahanan mentalnya. Oke lah, kalau seperti itu makasih banyak Mbak Anti atas waktunya udah main-main ke Podeng. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.